Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Unesa Ziyadiani Dwi Citasari, dari Program Studi Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan nabati dan hewani. Pada penjelasan kali ini saya akan mengambil dari dua jurnal, yaitu jurnal yang pertama adalah identifikasi bakteri patogen pada olahan daging sapi penyebab KLB keracunan pangan di Temanggung tahun 2018. Kemudian jurnal yang kedua berjudul Uji Bakteri E. coli pada minuman susu kedelai dari beberapa penjual susu kedelai di Kota Surakarta. Selamat menyaksikan. Kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan menurut Permenkes nomor 2 tahun 2013 adalah suatu kejadian di mana ada 2 orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan. Dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan. Data dari Kementerian Kesehatan dan BPOM pada 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa agen penyebab keracunan pangan ini sulit untuk diidentifikasi atau sulit untuk diketahui. Sebanyak 53% dari kejadian luar biasa keracunan pangan pada tahun 2019 itu tidak diketahui penyebabnya. Dan sebanyak 60% kejadian luar biasa keracunan pangan itu diduga disebabkan oleh bakteri, namun tanpa ada bukti konfirmasi ilmiah bahwa penyebabnya adalah bakteri. Bakteri patogen merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kejadian luar biasa keracunan pangan. Bakteri patogen ini masuk ke dalam tubuh inang dan dapat menyebabkan penyakit seperti diare, muntaber, tifus, dan infeksi saluran pencernaan. Kemudian, berikut ini adalah contoh-contoh nama bakteri patogen yang sering menyebabkan penyakit dalam tubuh manusia. Kasus kejadian luar biasa keracunan pangan yang terjadi di Bonjor, Temanggung pada tanggal 16 Juli tahun 2018 itu memakan sebanyak 42 jiwa dan mengancam 950 penduduk. Diduga kasus kejadian luar biasa keracunan pangan ini disebabkan oleh makanan berupa daging sapi yang direbus dan bumbu yang disajikan pada pesta rakyat. Analisis bakteri patogen penting untuk mengetahui jenis bakteri penyebab penyakit sehingga penyebab penyakit akibat bakteri patogen dapat ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri patogen pada olahan daging sapi penyebab KLB keracunan pangan di Temanggung, Jawa Tengah pada tahun 2018. Dan sekarang kita sudah masuk ke bagian metode. Untuk metode pemeriksaan kali ini dilakukan penelitian selama 8 hari pada tanggal 20 sampai 27 Juli tahun 2018 di Laboratorium Mikrobiologi Klinis Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta. Untuk yang pertama yaitu alat dan bahan penelitian. Alat dan bahan penelitiannya adalah selanjutnya adalah preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengaya, yaitu sampel daging sapi yang direbus dan diberi bumbu dicacah hingga halus.
kemudian diinokulasi ke medium pengaya, BHI, selenite broths, dan APW secara aseptik. Kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Selanjutnya adalah inokulasi pada medium selektif. Sampel daging sapi diinokulasikan ke medium selektif, yaitu TSA, SS, XLD, EMB, MC, CR, MSA, dan TCBS dengan stick plate method. Sampel dari BHI diinokulasikan ke TSA, EMB, MC, CR, dan MSA. Sampel dari selenite broths diinokulasikan ke medium SS dan XLD. Sementara sampel dari APW diinokulasikan ke medium TCBS. Sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Selanjutnya ada uji penegasan pada medium selektif. Isolat bakteri pada BHI diinokulasikan ke medium selektif dengan stick plate method. Isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan pada MSA. Isolat yang berasal dari TSA diinokulasikan pada TSA. Isolat yang berasal dari TCBS diinokulasikan pada TCBS. Dan isolat pada berasal dari CR, EMB, MC diinokulasikan pada MC. Sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Untuk yang selanjutnya itu ada uji biokimia. Koloni bakteri tersangka sampel olahan daging sapi pada medium selektif MC, MSA, TSA, dan TCBS diambil menggunakan ose secara aseptik dan dimasukkan ke ID broths lalu di vortex hingga homogen. Sampel di dalam ID broths diukur tingkat kekeruhannya menggunakan napelometer atau kekeruhan berkisar antara 0,5 sampai 0,6. Setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan pada panel HD atau bakteri gram negatif atau panel PID atau bakteri gram positif dan dimasukkan ke BD Phoenix untuk inkubasi sekaligus identifikasi bakteri. BD Phoenix mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya ditampilkan pada layar. Hasil identifikasi yang diperoleh maka akan dicetak. Kemudian ada tes antisera E. coli. Permukaan beda gelas digambari lingkaran. Kemudian antiserum H7 diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda. Koloni bakteri E. coli diambil menggunakan ose dan diratakan dengan antiserum H7. Gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. Kemudian yang terakhir itu ada analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membaca jenis bakteri hasil pengujian biokimia setelah sampel olahan daging sapi dituangkan ke panel NID atau bakteri gram negatif atau panel PID atau bakteri gram positif dan diinkubasi pada BD Phoenix. Serta melihat terbentuknya gumpalan seperti pasir pada tes antisera E. coli. Dan sekarang kita sudah masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Koloni bakteri pada medium pengkaya diinokulasikan pada medium selektif untuk mengetahui karakteristik secara spesifik. Pertumbuhan koloni E. coli positif pada daging rebus di medium EMB, kemudian daging bumbu pada medium CR dan MC.
Bakteri pada EMB memiliki karakteristik koloni berwarna metalik seperti ini. Kemudian CR memiliki karakteristik koloni berwarna biru seperti ini. Dan pada MC memiliki karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut. Pada EMB, E. coli memiliki karakteristik koloni berwarna hijau metalik berkilau. CR agar merupakan medium selektif yang diferensial untuk kultur bakteri coliform, termasuk E. coli. Bakteri E. coli menghasilkan koloni bakteri berwarna biru gelap atau violet dan berbeda dengan karakteristik koloni bakteri coliform yang berwarna ungu. Bakteri non-coliform akan membentuk koloni yang tidak berwarna. Pertumbuhan koloni Staphylococcus sp positif pada daging bumbu dan direbus di medium MSA dengan karakteristik koloni berwarna kuning seperti ini. Kemudian mannitol salt agar atau MSA merupakan medium selektif dan diferensial untuk menumbuhkan bakteri patogen Staphylococci termasuk Staphylococcus aureus. Pertumbuhan koloni Bacillus sp positif pada daging rebus di media TSA dengan karakteristik koloni melebar, berwarna putih hingga abu-abu seperti ini. Tripik agar atau tripik soya agar atau TSA merupakan medium yang umumnya digunakan untuk kultivasi Salmonella typhi dan Bacillus sp. Pertumbuhan koloni bakteri tersangka sampel daging sapi pada uji penegasan adalah E. coli positif pada daging bumbu dan negatif pada daging rebus. Koloni positif ditandai dengan karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut pada medium MC. Sementara pada daging rebus bersifat negatif pada medium MSA. Kemudian uji biokimia untuk mengidentifikasi jenis bakteri pada sampel daging sapi menggunakan BD Poimix. Sampel daging sapi rebus teridentifikasi mengandung bakteri seperti berikut. Kemudian untuk daging sapi yang diberi bumbu teridentifikasi mengandung bakteri seperti berikut. Staphylococcus aureus merupakan spesies bakteri yang berasosiasi dengan organisme lain dan bisa ditemukan pada kulit atau permukaan mukosa dari binatang peliharaan maupun hewan liar dan pada makanan binatang secara alami. Keberadaan S. aureus pada sampel daging sapi merupakan penyebab kejadian luar biasa keracunan pangan di Temanggung. Kontaminasi S. aureus pada daging sapi rebus kemungkinan bersumber dari lingkungan seperti rumput, tanah, dan air yang dikonsumsi dan menginfeksi sapi. Sedangkan keberadaan B. thuringiensis pada sampel daging sapi bukan merupakan penyebab dari kejadian luar biasa keracunan pangan di Temanggung. Kemudian untuk koloni E. coli pada sampel daging olahan yang melebihi ambang batas yang disyaratkan dapat menyebabkan terjadinya kasus KLB keracunan pangan di Temanggung. Dan sekarang kita sudah masuk ke bagian kesimpulan. Dari penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa kejadian luar biasa keracunan pangan yang terjadi di Temanggung pada tahun 2018 disebabkan oleh kontaminasi Staphylococcus aureus pada daging sapi rebus dan E. coli pada daging sapi bumbu. Sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai uji bakteri E. coli pada beberapa sampel susu kedelai yang diambil di beberapa penjual susu kedelai di kota Surakarta.
Susu kedelai sendiri merupakan salah satu produk yang kaya akan vitamin dan mineral, juga sangat ekonomis, bebas laktosa, dan mudah dicerna. Sedangkan bakteri E. coli adalah organisme yang hidup di organ pencernaan manusia. Bakteri E. coli dipakai sebagai organisme indikator karena mudah dilihat dengan menggunakan cara yang sederhana. Ditemukannya E. coli bukan berarti adanya patogen di dalam air. Kemudian, kedelai merupakan salah satu bahan pangan yang banyak manfaatnya. Salah satu di antaranya adalah dijadikan susu kedelai. Namun, apabila proses pembuatannya tidak menggunakan alat yang baik, maka susu kedelai akan terkontaminasi dengan bakteri, contohnya bakteri E. coli. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian bakteriologis mengenai jumlah E. coli pada minuman susu kedelai yang dijual oleh beberapa penjual kedelai di kota Surakarta. Untuk metode penelitiannya, jenis penelitian ini merupakan observasional yang bersifat deskriptif dengan dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Sampel diambil pada bulan Januari 2016 sebanyak 10 sampel. Lokasi pengambilan sampel diantaranya di Pasar Gede, Pasar Klewer, Pasar Kleco, pedagang jajanan di Jajar, dan di Terminal Tirtonadi. Pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Kemudian, sekarang adalah hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan. Hasilnya dari 10 sampel yang diperiksa, itu ada 5 sampel yang memperlihatkan nilai total bakteri coliformnya 3 per mililiter sampel. Nilai tersebut didapat setelah membandingkan dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI maupun Peraturan Kepala Badan POM RI nomor HK.00.1.1.52.4011 tentang penetapan batas maksimum cemaran mikroba dan kimia dalam makanan. Untuk pembahasannya, pada hasil pemeriksaan didapatkan adanya bakteri coliform. Namun, bakteri tersebut bukan dari jenis bakteri E. coli. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal dari karakteristik bakteri itu sendiri maupun faktor luar seperti lingkungan. Faktor yang berasal dari bakteri, misalnya E. coli memiliki daya tahan yang lebih rendah dibandingkan dengan bakteri coliform jenis lain. Maka dapat diperkirakan bahwa bakteri coliform yang terkandung ke dalam 5 sampel susu kedelai bukanlah jenis E. coli, melainkan coliform jenis lain. Tidak adanya bakteri E. coli pada sampel susu juga dapat disebabkan oleh proses pengolahan yang baik dari awal hingga akhir. Dan sekarang sudah masuk ke bagian kesimpulan. Dari pemeriksaan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan minuman susu kedelai yang dijual oleh beberapa penjual minuman susu kedelai di kota Surakarta, 100% sampelnya tidak mengandung bakteri E. coli. Hal ini berarti minuman susu kedelai yang diperiksa terhadap adanya bakteri E. coli telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Kemudian, walaupun tidak ada E. coli-nya, namun berdasarkan pemeriksaan total bakteri coliform, pada 10 sampel minuman susu kedelai tersebut, terdapat 5 sampel minuman yang total coliformnya melebihi ambang batas. Jika merujuk pada standar yang telah ditetapkan, maka 5 sampel susu kedelai yang mengandung bakteri coliform yang melebihi ambang batas tersebut itu tidak layak untuk dikonsumsi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.